Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu PERT. Nah, PERT atau PERT ini tuh singkatan dari Program Evaluation and Review Technique. Nah, ini tuh adalah metode yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan proyek, terutama jika waktu penyelesaian setiap aktivitas belum pasti. Nah, di sini kita sedang berada di tahap awal pembuatan proyek di modul Project Management PERT atau CPM pada QM for Windows. Nah, sebelum itu kita harus mengatur terlebih dahulu informasi-informasi dasar mengenai proyek yang akan dianalisis. Nah, di sini saya mengganti judulnya dengan judul proyek saya, yaitu proyek pengembangan website toko online. Dengan number of activities-nya ada 7. Dengan table strukturnya itu immediate predecessor list. Nah, pilihan ini tuh digunakan karena kita hanya perlu memasukkan aktivitas pendahulu atau predecessor dari setiap aktivitas. Cara ini lebih sederhana dan paling umum digunakan dalam penyusunan jaringan kerja proyek. Nah, pada bagian row names, saya memilih A, B, C, D, E, dan seterusnya. Artinya, setiap aktivitas akan diberi kode huruf sehingga mudah dibaca dan dianalisis. Setelah semuanya selesai, sekarang kita bisa langsung klik tombol OK. Setelah pada slide sebelumnya kita menentukan judul proyek, jumlah aktivitas, serta memilih metode 3-time estimate dengan immediate predecessor list, langkah berikutnya adalah mengisi data setiap aktivitas proyek pada tabel yang disediakan oleh QM for Windows. Di bagian ini, kita mulai memasukkan aktivitas dari A hingga G sesuai dengan jumlah aktivitas yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian, untuk setiap aktivitas, kita mengisi 3 estimasi waktu. Kolom optimis time menunjukkan waktu tercepat apabila pekerjaan berjalan lancar tanpa kendala. Most likely time merupakan waktu yang paling mungkin terjadi dalam kondisi normal. Sedangkan pessimistic time adalah waktu terlama apabila selama pengerjaan terdapat hambatan atau kendala. Selain estimasi waktu, kita juga mengisi kolom predecessor untuk menunjukkan hubungan antar aktivitas. Misalnya pada soal aktivitas A tidak memiliki predecessor karena merupakan aktivitas pertama. Aktivitas B dan C baru dapat dimulai setelah A selesai. Aktivitas D bergantung pada B, aktivitas E bergantung pada C, aktivitas F juga bergantung pada B. Sedangkan aktivitas G baru dapat dimulai setelah aktivitas D, E, dan F selesai. Dengan data ini, QM for Windows dapat memahami urutan pekerjaan serta hubungan ketergantungan antar aktivitas. Setelah seluruh data selesai diinput, langkah berikutnya adalah menekan tombol Solve. Setelah menekan tombol Solve, QM for Windows kemudian menampilkan hasil perhitungan PERT seperti pada slide ini. Kolom Activity Time menunjukkan waktu harapan setiap aktivitas. Early Start dan Early Finish menunjukkan waktu paling awal aktivitas dapat dimulai dan selesai. Sedangkan Late Start dan Late Finish menunjukkan batas waktu paling lambat agar proyek tidak terlambat. Kolom Slang menunjukkan kelonggaran waktu. Jika nilainya 0, berarti aktivitas tersebut termasuk jalur kritis dan tidak boleh mengalami keterlambatan. Pada hasil ini, jalur kritisnya adalah A ke B, B ke D, dan D ke G. Di bagian atas juga terlihat bahwa estimasi waktu penyelesaian proyek adalah 18,33 satuan waktu.
Jadi, hasil ini membantu kita mengetahui total durasi proyek serta aktivitas yang harus diprioritaskan agar proyek selesai tepat waktu. Pada slide ini ditampilkan hasil perhitungan waktu setiap aktivitas menggunakan metode PERT. QM menghitung activity time berdasarkan 3 estimasi waktu, yaitu optimistic, most likely, and pessimistic. Selain itu, ditampilkan juga nilai standar deviation dan variance untuk mengukur tingkat ketidakpastian durasi proyek. Di bagian bawah terlihat hasil proyek dengan varians sebesar 1,44 dan standar deviations sebesar 1,2 yang digunakan untuk menghitung peluang proyek selesai sesuai target waktu. Setelah melihat hasil perhitungan, kita juga dapat melihat visualisasi jaringan proyek melalui menu Solve. Itu ada charts atau precedent graph. Pada tampilan ini, QM for Windows menampilkan diagram hubungan antar aktivitas secara otomatis berdasarkan data yang telah kita input sebelumnya. Setiap lingkaran menunjukkan aktivitas, sedangkan panah menunjukkan urutan pengerjaan atau ketergantungan antar aktivitas. Garis berwarna merah menunjukkan jalur kritis, yaitu A ke B, B ke D, dan D ke G, yang tidak memiliki kelonggaran waktu sehingga tidak boleh mengalami keterlambatan. Sementara itu, garis berwarna hitam menunjukkan aktivitas yang masih memiliki slang atau kelonggaran waktu. I just had to let you know you're